Merdeka! Kalian masih pada semangat dong untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita punya kudapan merah membara dan putih yang suci. Wah, kayak bendera negara kita tercinta dong. Ada juga nih hidangan pedas yang cadas. Pokoknya bikin hati jadi beringas. Lanjut, kita rencanakan liburan ke salah satu pulau yang lapisan tanahnya berwarna merah dan kehijauan ya. Wah, bikin penasaran aja. Menu bakso yang satu ini, bibirnya tolong dijaga ya, fams. Jangan sampai ngiler tuh. Hehehe. Kalau dilihat dari bentuknya, udah kebayang dong sama rasa pedasnya. Cabai rawit merah yang berlimpah dalam kuah panas, dijamin bikin gerah. Jangan kaku penggila pedas deh kalau udah nyerah pas ngeliatnya. Haha, itu mah lemah. Kalau merasa tertantang buat nyoba, silakan datang ke Bondowoso. Dalam sekali produksi, sekitar 5 kg cabai dipakai di sini. Kemudian, sambal dicampur ke dalam baksonya, fams. Isian bakso pedas dari Bondowoso mirip seperti bakso Malang, fams. Ada mie kuning, pangsit basah, tahu kulit isi siomay, dan pentol bakso urat. Oh iya, tambahan risol gorengnya enak juga buat krenyes-krenyes di mulut. Tinggal siram kuah merah yang super pedas. Semangkok bakso pedas Aflah dari Bondowoso siap disantap. Widih, merah, fams. Kata orang, merah itu artinya berani. Jadi, siapa nih yang berani makan bakso pedas ini? Tunggu apa lagi? Ayo deh kita hajar. Begitu bakso digigit, aroma khas cabai rawit langsung nyelekit. Buat perut yang sensitif, jangan cari penyakit. Hihihi. Rasa pedas pada kuahnya emang dominan, tapi rasa gurih dan tekstur pentol bakso uratnya juga enak tenan. Bakso pedas Aflah dari Bondowoso ini usianya masih seumur jagung, fams. Baru dibuka pada pertengahan tahun 2018 lalu. Mau dibawa pulang? Boleh. Atau mau merasakan pedasnya makan bakso di pinggir jalan? Ya silakan. Siapkan uang Rp12.000 untuk seporsi komplit bakso pedasnya ya, fams. Murah meriah. Wah, kenapa mbak? Pasti karena makanannya ya. Fams, kuliner pedas emang selalu menggugah selera ya. Meski bikin keringetan, banyak orang bakal ketagihan. Di Trenggalek nih fams, ada kuliner ceker pedas yang cadas. Kita intip yuk proses pembuatannya. Pertama-tama, goreng dulu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan juga bawang putihnya. Setelah digoreng, haluskan dengan blender ya. Siapkan panci presto, beri sedikit minyak goreng, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kunyit, serai, lengkuas, gula, dan garam. Masukin juga cekernya ya fams. Kasih sedikit air, aduk, dan tutup pancinya ya. Biarkan selama kurang lebih 20 menit fams. Nah, setelah 20 menit dimasak dalam panci presto, air di dalam panci akan bertambah tuh fams. Terus dimasak lagi deh di wajan sampai airnya berkurang. Dan sekaligus supaya bumbunya juga makin meresap, fams. Nah, ceker setan pun siap disantap. Harga per porsi ceker cuma Rp10.000 aja, fams. Mau dimakan sama nasi atau jadi cemilan, tetap endes surendes deh pokoknya. Hihihi. Karena warnanya mirip dengan bendera kebangsaan Indonesia, jadilah kue ini disebut putu bendera, fams. Meski dinamakan putu, kue ini nggak ada gula merah di bagian tengahnya. Tekstur kue ini renyah dan mudah hancur saat masuk ke dalam mulut. Biasanya, fams, kue putu bendera disajikan ketika lebaran tiba dan pergantian tahun. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Bahan untuk membuat kue putu bendera sudah siap nih. Langsung kita bikin aja ya. Campur tepung beras dan vanili. Aduk sampai rata ya. Nah, adanya tepung beras ini membuat tekstur kue menjadi lebih renyah. Selain untuk makanan, tepung beras juga berkhasiat mengurangi jerawat dan mencerahkan kulit loh. Sekarang campur tepung ketan dengan pewarna makanan. Waktunya saring, fams. Proses penyaringan ini untuk mendapatkan tepung beras yang lebih halus. Tekstur tepung yang kasar bisa merusak hasil jadi putu bendera. Cara bikin putu bendera ini lumayan susah, fams. Kalau asal permukaan kue putu nggak bakal rata dan terlalu tipis.
Proses ini harus dilakukan secara bergantian. Ada adonan tepung beras berwarna putih dan adonan tepung ketan yang berwarna merah. Setelah dicetak, adonan kue putu bendera dipotong dengan pisau cutter. Potong sesuai ukuran yang diinginkan ya. Sekarang adonan tinggal dikukus aja. Proses pengukusan kue putu bendera butuh waktu 10-15 menit sampai matang. Oh iya, proses memasak dengan cara dikukus ternyata lebih sehat loh. Selain tanpa tambahan minyak, proses kukus ini bisa menjaga kandungan vitamin dan mineral di dalam makanan. Panas uap dari air mendidih bisa mematangkan makanan secara perlahan, sehingga makanan menjadi lebih lembut dan lembab. Nah, kue putu bendera udah jadi nih. Meriah banget, Fems, warnanya. Gak kalah cantik kayak kamu. Camilan manis berikutnya ada kembang gula kelapa, Fems. Camilan ini sangat menarik hati karena warna-warni gitu. Cantik kayak kamu, Fems. Kembang gula kelapa tentunya memiliki bahan utama kelapa. Kelapa yang dipakai adalah kelapa yang tidak terlalu tua atau muda. Kelapa tua bisa menghasilkan kembang gula kelapa menjadi keras. Sedangkan kelapa muda bisa menjadikan tekstur kembang gula kelapa menjadi lembek dan basah. Kupas kulit ari kelapa, Fems, biar adonan yang dihasilkan lebih putih. Terus parut kasar kelapa. Wait, Fems, gunakan parutan dengan lubang yang besar ya, supaya kelapa lebih bertekstur. Kalau pakai parutan kelapa, nanti malah buat santan. Hihihi. Untuk warnanya bisa pakai pewarna khusus makanan, Fems. Kalau mau lebih sehat, bisa pakai pewarna alami dari buah atau sayur. Kayak wortel untuk menghasilkan warna orange. Setelah diparut, peras untuk mengeluarkan warna alaminya. Warna alaminya bisa pakai buah naga merah, Fems. Kerok dan ambil bagian dagingnya saja ya. Lalu hancurkan buah naga dengan cara ditekan-tekan pakai sendok, Fems. Terus saring untuk memisahkan ampasnya. Ambil airnya sebagai pewarna merah muda. Campur kelapa parut, gula pasir, dan pewarna wortel. Aduk sampai rata ya, agar menghasilkan warna cantik. Oh iya, dinamakan kembang gula katanya sih karena bentuknya menyerupai bunga, berwarna-warni, dan rasanya manis banget. Sedangkan kembang gula adalah istilah lain dari sebutan permen. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti makanan yang terbuat dari gula, Fems. Terus masak di atas kompor sampai gula mencair dan api menyusut, Fems. Tinggal cetak adonan, Fems. Cetaknya gampang kok, cukup ditaruh di atas bidang datar seperti ini. Alasnya bisa kertas nasi atau loyang. Biarkan sampai gula lama-kelamaan mengering. Lanjutkan untuk membuat kembang kelapa dengan pewarna merah dari buah naga, Fems. Kalau mau cepat keras, bisa masukkan ke lemari pendingin, Fems. Oh iya, Fems, kembang gula kelapa ini adalah jajanan tradisional Indonesia. Dulu sih banyak dijual di pasar-pasar. Sekarang camilan ini sudah semakin langka. Padahal kudapan ini bisa jadi alternatif camilan manis atau pengganti permen buat anak-anak. Soalnya lebih aman karena dibuat dari gula asli. Bikinnya juga gampang banget, Fems. Ngomong-ngomong camilan gula dan kelapa, ada lagi nih kuliner khas Garut berbahan kelapa dan gula. Tapi kudapan ini pakai gula merah, Fems. Namanya kue mayit. Tapi kue ini juga punya nama lain kok, yaitu kue sagon. Langsung aja yuk kita lihat cara bikinnya. Kelapa dan gula merah adalah bahan yang digunakan untuk membuat unti kelapa sebagai isian kue, Fems. Sementara kulit luarnya yang berwarna putih terbuat dari beras ketan. Beras ketan ditumbuk untuk menghasilkan tepung ketan. Beras ketan harus ditumbuk sendiri, Fems, supaya lebih bertekstur dan gampang dibuat kulit kuenya. Kalau pakai tepung ketan yang lebih halus, biasanya gagal dibuat karena teksturnya terlalu lembek dan susah digulung. Setelah ditumbuk, saring tepung ketan, Fems. Untuk membuat unti, iris-iris gula merah, Fems. Lalu parut kelapa. Campur kelapa parut, isian gula merah, dan sedikit air. Aduk sampai gula merah mencair dan tercampur rata. Jangan lupa beri daun pandan supaya unti kelapa lebih harum, Fems. Kalau gula sudah larut dan tercampur rata, langsung angkat aja deh. Selanjutnya kita buat kulitnya. Tepung ketan ditambah garam biar ada rasa gurihnya. Beri sedikit air dan aduk sampai rata. Air untuk menghasilkan adonan agak lembab dan lengket saat dimasak.
Panaskan wajan, tuangkan setengah sendok adonan, dan ratakan membentuk lingkaran. Langsung angkat deh, Fems. Memasaknya nggak butuh waktu lama, Fems. Cukup beberapa detik aja. Kalau kelamaan, adonan ketan bisa jadi gosong atau kering dan sulit digulung. Selanjutnya beri untik kelapa di bagian atas kulit kue. Terus gulung deh, Fems. Walaupun adonan kulit kelihatan tipis dan rapuh, tapi aman kok pas digulung. Kue mayit ini sangat dikenal di Kadungora, Garut, Fems. Walaupun belum diketahui sejak kapan dikenal, kini keberadaan jajanan pasar ini sudah semakin langka di pasaran. Biasanya para pembuat kue tradisional ini hanya sesuai pesanan aja. Fems, kue yang satu ini namanya kueku. Kueku adalah kue khas Minahasa yang biasa disajikan saat ada acara kenduri, hitanan, maupun perkawinan. Kueku bentuknya menyerupai tempurung kura-kura dan berwarna merah. Alasan itulah kueku disebut kue kura-kura merah. Kueku berisi kelapa dan gula merah. Kulitnya dibuat dari adonan ketan. Pantas ya tekstur kue ini kenyal dan lengket saat dimakan. Katanya, Fems, makanan ini adalah hasil akulturasi budaya Indonesia dan Tionghoa. Nama kueku sebenarnya diambil dari bahasa Tionghoa angkukue. Angkukue adalah simbol kura-kura yang melambangkan umur panjang. Kalau warna merah pada kueku melambangkan keberanian. Kueku nggak lepas dari cerita rakyat Tiongkok, Fems. Warna merah digunakan untuk menakuti monster nian yang takut dengan warna merah. Tidak hanya di Minahasa, Fems, kueku ternyata sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jawa Timur, kueku disebut dengan mata kebo. Sedangkan di Tuban, namanya kuetok. Iya, Fems, bagi masyarakat Minahasa, tekstur kueku yang kenyal dan lengket melambangkan kebahagiaan yang erat pada siapapun yang memakannya. Sekarang kita lihat cara bikin kueku ya, Fems. Bahan yang digunakan cukup sederhana. Campurkan santan, gula pasir, garam, dan tepung beras ketan menjadi satu. Lalu aduk adonan dengan tangan sampai kalis ya. Kalau sudah kayak gini, adonan tinggal dipadatkan dan dipotong sesuai selera. Agar warnanya menarik, tambahkan pewarna makanan pada setiap potongan adonan. Aduk lagi deh. Lalu pipihkan dan masukkan isian gula merah, Fems. Bentuk kueku sesuai selera, Fems. Kali ini kita mau buat kueku dengan bentuk buah-buahan ya. Tuh, lucu banget. Jangan lupa gunakan potongan daun pisang sebagai alasnya, Fems. Daun pisang juga berfungsi agar adonan tidak lengket ketika dikukus nanti. Kalau sudah kayak gini, tinggal kukus selama 10-15 menit. Tara, kueku kekiniannya udah jadi nih. Duh, cantik-cantik banget sih. Setelah dikukus, warnanya juga semakin menarik tuh. Jadi sayang makannya nih. Fems, bukan cuma potensi wisata alamnya saja yang jadi incaran. Kerajinan tradisional dari Lampung juga jadi buruan buat kaum perempuan loh. Ada tas, clutch, atau dompet yang cocok untuk dibawa pesta. Ada juga sendal, bros, gelang, kalung, sampai pakaian dan hijab. Semuanya cantik, kayak kamu. Kain tapis adalah kain khas Lampung yang dibuat dari kain katun dan benang emas. Cara bikinnya cukup disulam aja, Fems. Kain tapis sekarang udah banyak dipasarkan dengan berbagai ukuran. Untuk menyulam tapis, kain tenun dipasang pada alat yang disebut tekang. Gunanya agar kain tapis menjadi renggang dan gampang disulam. Benang penyawat juga digunakan untuk mengikat benang emas loh, Fems. Kalau udah ahli, pengrajin kain tapis nggak perlu membuat motif kainnya, Fems. Jadi, kain ditenun berdasarkan feeling aja tuh. Susah tuh bagi perajin pemula. Oh iya, motif sulam kain tapis biasanya berbentuk flora dan fauna, Fems. Masing-masing memiliki makna yang cukup berarti. Awalnya, kain tapis hanya digunakan untuk acara adat yang sakral, Fems. Lama-kelamaan, kain tapis dimodifikasi menjadi aneka kerajinan cantik. Seperti clutch ini nih. Untuk membuat clutch cantik, kain tapis dipadukan dengan dompet atau tas pandan. Alat yang digunakan hanya gunting dan lem saja. Bisa juga ditambahkan manik-manik cantik sebagai pemanisnya. Gunting bahan tapisnya dulu ya, Fems. Kemudian tempel di atas tas pandannya deh.
Tekan-tekan supaya kain bisa menempel sempurna. Lalu rapikan sisa benang di bagian pinggir kain. Tinggal tambahkan manik-manik atau batu permata imitasi aja deh. Manik-manik ini juga bisa menutupi pinggiran kain, fams. Jadinya makin rapi deh. Terakhir bisa tambahkan bros etnik. Wih, clutch-nya makin cantik. Kayak kamu. Di tengah merebaknya wabah virus corona, kita emang dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Tapi kalau wabah ini sudah musnah, segera rencanakan ya berlibur ke Pulau Merah Banyuwangi. Lokasinya emang lumayan jauh dari pusat kota, tapi rasa lelah dijamin bisa terbayar dengan pesona yang diberikan oleh pulau ini, fams. Indah kan, fams? Perpaduan pasir pantai yang putih dan air laut yang jernih dengan latar Pulau Merah dijamin bikin betah deh. Pantai ini juga nggak terlalu ramai oleh pengunjung, fams. Jadinya nyaman banget kalau main di pantai atau bersuah foto kayak begini. Oh iya, fams, dulu pantai ini dinamakan Pantai Wringin Pitu. Lama-kelamaan, nama Pantai Wringin berubah menjadi Pantai Pulau Merah karena memiliki lapisan tanah berwarna merah kalau dilihat dari kejauhan. Katanya sih ketika pagi atau sore hari, warna merah tanah bisa terlihat jelas karena pantulan sinar matahari. Ada juga yang bilang penamaan Pulau Merah karena adanya kilatan cahaya merah yang sering terlihat di sekitar pulau, serta adanya kelelawar besar yang berwarna merah yang bersarang di dalam goa di sekitar pulau. Oh iya, buat yang suka surfing, Pulau Merah juga punya ombak yang bagus karena letaknya yang berseberangan dengan Samudra Hindia. Tapi tenang, ombak di sini juga tidak terlalu besar, cocok juga untuk kalian yang sedang belajar surfing. Ketinggian ombaknya bisa mencapai 3 meter, tapi ombak di sini bisa mudah pecah kok. Kalau mau berenang di laut juga boleh kok, tapi jangan di kawasan red zone. Setelah lelah bermain, kalian juga bisa loh bersantai sejenak di tenda-tenda yang tersedia di pinggir pantai ini. Kalian bisa menyewanya dengan biaya Rp20.000 per jam. Kalau mau pesan air kelapa utuh, kalian bisa tambah biaya Rp10.000. Duh, segar ya. Apalagi habis panas-panasan begini. Air kelapa juga mengandung cairan elektrolit yang dapat menghilangkan rasa haus dan menggantikan cairan dalam tubuh. Ramai banget ya, fans. Festival Gandrung yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi bukti cintanya generasi muda dengan budayanya. Sampai-sampai bisa menambah semangat kemerdekaan juga tuh. Gending Jawa juga digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional ini. Harmonisasi alunan musik dan tarian tradisional berpadu apik menjadi seni pertunjukan menarik. Pertunjukan Gandrung Sewu, fams, digelar pertama kali pada 17 November 2012. Biasanya sih untuk memperingati Sewindu Festival Gandrung. Kira-kira ada 1.300 penari gandrung yang terlibat, fams. Gak gampang tuh mencari ribuan penari. Para calon penari harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu. Kalau udah lolos, baru boleh ikut berlatih dan tampil dalam pagelaran Gandrung Sewu. Penari gandrung ini rata-rata pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa. Kebayang nggak gimana repotnya menjaring ribuan generasi milenial untuk ikut partisipasi dalam kebudayaan ini? Ternyata, fams, anak-anak muda Banyuwangi ini selalu menantikan momen festival Gandrung Sewu. Mereka selalu ingin terlibat sebagai penari meski tanpa dibayar sepeser pun. Wih, keren deh! Pagelaran tari kolosal ini terselip konsep cerita yang berkaitan dengan sejarah bumi Belambangan Banyuwangi. Koreografi dan formasi ribuan penari ini harus ditata dengan apik di setiap adegan tari. Kali ini tarian mengangkat tema Panji-Panji Sunangkoro. Tema ini bercerita kisah perlawanan prajurit rempek Jogopati kepada Belanda. Perjuangan gigih para pejuang ini divisualisasikan dalam gerak tari ribuan penari gandrung dalam festival Gandrung Sewu. Tarian Gandrung Sewu juga melekat dengan perjuangan dalam merebut wilayahnya dari penjajah kolonial tuh. Awalnya, tarian gandrung ini hanya dimainkan oleh penari laki-laki saja, fams. Mereka ibarat prajurit yang berjuang melawan penjajah. Mereka berkeliling kampung untuk menari sambil diiringi musik. Upahnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya selama masa peperangan. Nah, aksi ngamen para prajurit ini disinyalir sebagai kamuflase untuk mengetahui strategi para penjajah. Kisah panjang tarian gandrung kini membawa nama Banyuwangi makin dibanggakan.
Soalnya mampu mempertahankan kekuatan budaya di tengah terjangan budaya modern yang sulit dihindari. Sampai-sampai aksi tari gandrung ini menyedot perhatian wisatawan. Fams, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan kreativitas dan prestasi, supaya Indonesia makin jaya, memiliki anak bangsa yang membanggakan seperti kalian, Fams. Merdeka!